Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai grafik fungsi trigonometri untuk yang pertemuan kedua, ya. Kalau yang kemarin adalah grafik fungsi sinus, nah untuk yang sekarang adalah grafik fungsi kosinus. Di mana dalam membuat grafik fungsi kosinus yaitu Y sama dengan cos X, maka ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama adalah bidang gambar pada koordinat kartesius dengan sumbu X menunjukkan besarnya sudut dan sumbu Y adalah nilai fungsi trigonometrinya. Poin B, buat lingkaran satuan, yaitu lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Poin yang C adalah buatlah sudut pada lingkaran satuan yang bersesuaian dengan sudut istimewa yang telah kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, ini ada sebuah gambar lingkaran. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Dimana untuk yang pertama, nah, untuk yang pertama ini kan sudut, ya, sudut CAC. Nah, sudut CAC, ya, ini A-nya di sini, ya. Nah, maka di sini berarti besarnya 0 derajat. Nah, berarti sama aja cos 0 derajat itu nilainya adalah 1. Untuk poin yang kedua. Nah, besar sudut CAC aksen. Nah, di mana di sini adalah sudutnya 30 derajat. Ingat, berarti cos 30 derajat itu sama dengan samping per miring. Nah, sampingnya adalah AE per AC aksen. Nah, di sana AE itu per AC aksen adalah berapa? Nah, AC aksen itu adalah nilainya adalah 1, ya. Nah, maka tinggal di sini aja, berarti AE itu sama dengan cos 30 derajat dikali 1. Maka di sini setengah akar 3 dikali 1, maka hasilnya setengah akar 3. Nah, kemudian untuk mencari, nah, ini kan AE-nya udah diketahui. Nah, untuk mencari EC aksennya, ya, EC aksennya berarti sama dengan, berarti sisi miring dikurang ini, berarti 1 derajat dikurang berapa? Setengah akar 3 kuadrat. Maka 1 dikurang ini berapa? 1/4. Di sini akar kuadrat berarti jadi 3, ya. Nah, berarti sama dengan 1 dikurang 3/4. Saya ingin ya, 4/3/4. Maka sama dengan 1/4. Nah, di sini maka hasil dari EC aksen adalah 1/4. Di mana, nah, pencerminannya berarti kan hasil dari apa namanya itu kan EC aksen, berarti di sini EC aksen 5, berarti hasilnya berapa? Maka hasilnya juga 1/4, ya. Nah, oh iya, sorry. Nah, di sini kan 2, ya. Ini kan 2/4, ya, benar. 1/4. Ya. Soalnya ini kan dikuadratin, ya. Oke, ya, kita lanjut untuk itu kan yang kedua. Nah, sekarang adalah yang ketiga. Nah, yang ketiga, ya, berarti besar sudut CAC aksen 1. Nah, itu sama dengan berapa? 45 derajat. Nah, berarti cos 45 derajat itu sama dengan apa?
Ya udah, berarti kan otomatis AG per AC aksen 1, ya kan? Nah, berarti sama dengan AG per 1. Ya udah, tinggal ini aja, berarti AG sama dengan cos 45 derajat dikali 1. Maka hasilnya di sini apa? Setengah akar 2 dikali 1, maka setengah akar 2. Ya. Dimana? Nah, di sini kan otomatis kita mencari GC aksen 1. Maka di sini ya udah, berarti kan sisi kiri kan 1 kuadrat dikurang setengah akar 2 kuadrat. Nah, maka hasilnya 1 min 1 per 4 ya. Berarti di sini akar 2 ya. Ini kan coret. Berarti 21. Samain penyebutnya ini kan 1 per 2, berarti 2 per 1 per 2, maka jawabannya adalah setengah. Nah, setelah itu ya, nah, maka GC aksen 1 ya itu sama dengan setengah ya. Nah, maka lawannya ini adalah juga setengah ya. Oke. Nah, sekarang yang keempat. Nah, untuk yang keempat berarti apa ya? Yang 60 derajat ya. Berarti sudut CAC aksen 2 itu sama dengan 60 derajat ya udah. Berarti kan cos 60 derajat itu sama dengan AI ya, ini kan AI per berapa? AC aksen 2. Berarti di sini kan sama dengan ini kan AI per 1 ya. Maka AI sama dengan cos 60 derajat dikali 1. Maka setengah dikali 1 sama dengan setengah ya. Maka sama dengan setengah. Nah, untuk mencari IC aksen 2 itu tinggal dikurangin 1 dikurang berapa ini? Ya udah, dikurang berapa? Dikurang setengah. Maka di sini jawabannya setengah ya. Dan seterusnya ya, kita langsung masuk ke ini. Nah, sehingga didapat grafik fungsi trigonometri Y sama dengan cos X untuk nilai ya intervalnya kan X lebih besar dari 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 2pi derajat. Nah, 2pi derajat ini sama aja 360 ya. Kalau pi itu sama dengan 180 ya. Nah, kalau di dalam ini, di dalam grafik ya. Nah, berarti kan ini kan kalau cos itu dimulainya itu dari angka berapa? Angka 1. Nah, yaitu pasti ini cos X ya.
Kalau sin itu pasti dimulai dari 0 ya, di sini dari 0 di sini. Kalau sin ya grafiknya ya. Ini kalau ini berarti kan kecuali misalnya negatif berarti kan di sini ya. Kalau cosnya gitu. Nah, ini kan dari atas ke bawah ini adalah ya pi per 2 ya. Nah, kemudian ini lembahnya, kemudian naik lagi. Nah, sehingga nyampe 2 pi. Nah, untuk mencapai 2 pi itu adalah berarti kan sama dengan ini ya. Kalau berarti kan kita tulis dulu ya. Berarti kan y-nya itu kan sama dengan 1. Maka nilai maksimumnya 1 ini nilai maksimum. Berarti y-nya sama dengan min 1 adalah nilai minimum. Ya. Nah, untuk amplitudonya, nah ini amplitudonya berapa? Amplitudonya adalah 1. Jadi tingginya ini ke sini, ya ini ke sini ya. Ini kan adalah 1. Itu 1 ya. Rumus amplitudo apa? Nah, untuk rumus amplitudo itu sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi 2 ya. Nah, kemudian untuk periode itu adalah berapa? Adalah 1 karena sampai dengan 2 pi ya, 360 derajat. Atau boleh ditulis 2 pi ya. Untuk mencari periode itu kan, satu periode itu kan sama dengan ini ya, 1 puncak ditambah 1 lembah. Berarti misalkan 1 puncak tambah 1 lembah itu sama aja kan gini, K itu sama dengan 300 ya ini. Untuk mencari 1 periode itu 1 puncak ditambah 1 lembah ya. Nah, untuk persamaan grafik fungsi kosinus itu sama aja gini, sama sinus juga sama. Y itu sama dengan amplitudo cos atau sin K X. Misalkan ada pertanyaan mencari persamaan dari grafik fungsi kosinus atau sinus. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Ini kan sama aja tinggi ininya, amplitudonya adalah 1, periodenya adalah 2 pi ya, atau 1 periode ini panjangnya. Nah, kemudian grafiknya adalah fx sama dengan cos x ya, atau y sama dengan cos x. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ya. Tentukan persamaan grafik fungsi. Nah, ini mencari grafik fungsi. Nah, untuk mencari grafik fungsi itu apa? Y sama dengan tadi apa? Amplitudo ya, cos kx, di mana ini adalah amplitudo, K ini apa namanya ya. Nah, K ini adalah koefisien dari nilai x-nya ini ya. Rumusnya apa? K-nya 360 derajat dibagi 1 periode. Misalkan 1 periodenya 360, maka dia pasti hasilnya
1. Ya. Nah, di sini apa namanya? Di sini kan udah jelas ya. Nilai maksimumnya di sini berapa? Nah, nilai maksimumnya adalah amplitude itu kan rumusnya itu kan gini ya. Nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi 2. Ya. Berarti nilai maksimumnya 2 dikurang minimumnya min 2 per 2. Jadinya kan 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Ya. Pasti udah bisa semua lah ya. Nah, kemudian di sini ada 2 cara ya untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kan ininya 2 ya. Ini udah 2 amplitudenya. Maka kalau itu kan ini ke sini adalah ya, ini ke sini adalah 1/4 periode ya. Ini kan 1/4. Nah, ini kan 1/4 juga. Nah, ini 1 periode kan. Kalau digabungin 2pi ya. Berarti kan kalau 1/4 periode ya, 1/4 periode itu sama dengan 90 derajat. Nah, ini 1/4 lagi 90 tambah 90 ini kan 180. Nah ya. Nah, ini ke sini 270 kemudian ya benar ya 270. Nah, ini ke sini berarti kan 360. Ya. Berarti kan 1 periode itu kan sama dengan berapa? 360 derajat. Ya udah, berarti kan untuk di sini 2pi adalah 360. Berarti jawaban yang pertama, berarti kan jawaban yang pertama itu kan Y sama dengan A cos kx. Maka A-nya adalah 2, maka cos K-nya itu adalah 1 ya. Maka X-nya ditulis maka atau 2 cos X. Ini jawabannya. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan ke kiri ya. Nah, setengah pi ya. Min setengah pi, sorry. Nah, di sini otomatis kan Y-nya itu kan sama dengan A. Kalau ke kiri berarti dia kan sin ya. Ya. A itu kan sama dengan sin kx. Ya. Maka sama dengan x-nya itu kan bergeser ya. Bergeser ke kiri sejauh berapa? Sejauh 90 derajat. Ini sama ini ya. 90 derajat. Maka X-nya itu kalau bergeser ke kiri maka jadinya X-nya itu ditambah 90 derajat. Maka di sini Y-nya itu sama dengan 2 sin ya. 1 dalam kurung apa itu? X plus 90. X-nya adalah X plus 90 ya, derajat ya. Maka sama dengan 2 sin. Nah, ini dikalikan hasilnya tetap ya. Atau kita balik 90 derajat plus X. Nah, 90 derajat plus X itu kan sama aja kan ini ya, cos X ya. Maka di sini kan berubah ya, jadi positif ya. Kan sini ini kan di kuadran 2 ya. Ya. Yang ini ya. Ini nih, itu kan kuadran 2 ya. Maka di sini jadi 2 cos X. Ya. Jadi sama aja ya, hasilnya sama aja. Kalau misalkan menggunakan cara yang pertama itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi cari yang paling mudah ya.
Nah, di sini semoga kalian bisa memahaminya ya. Ini tadi lanjutannya ya, cara yang kedua. Saya tulis jadi satu saja ya. Nah, kemudian ini adalah latihan soalnya ya, 3 cos X. Ya, caranya sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.